Pada video kali ini, kita kembali akan mempelajari materi fisika selanjutnya. Namun, sebelum memasuki ke materi pembelajaran, kalian dapat memperhatikan video berikut ini. Dari video yang ditampilkan tadi, kira-kira apa saja fenomena yang terjadi? Ya, betul sekali, ada berlari, kemudian ada melompat, ada melempar bola basket. Lalu bagaimana dengan konsep fisikanya itu sendiri? Jadi, berdasarkan video tadi ada tentang jarak, kemudian ada tinggi, ada kecepatan. Dengan demikian, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang analisis gerak parabola dengan menggunakan vektor, yang mana submaterinya yaitu yang pertama ada komponen vektor kecepatan awal pada gerak parabola, kemudian ada komponen vektor kecepatan dan posisi setiap saat, kemudian ada titik tertinggi, dan materi yang terakhir yaitu mengenai titik terjauh atau jangkauan terjauh. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami gerak parabola sebagai perpaduan antara gerak dengan kecepatan konstan pada sumbu horizontal dan gerak jatuh bebas pada sumbu vertikal. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan posisi dan juga kecepatan vertikal dengan analisis vektor. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menentukan tinggi maksimum dan juga jarak terjauh. Kemudian yang keempat ada peserta didik mampu memahami percobaan gerak parabola dengan menggunakan software. Selanjutnya yaitu peserta didik mampu menganalisis data hasil percobaan yang diperoleh. Yang terakhir yaitu peserta didik mampu mempresentasikan data hasil percobaan gerak parabola dan makna fisiknya. Sebelumnya ada pertanyaan nih, bagaimana sih gerak parabola itu terjadi? Jadi, Galileo pernah menyatakan bahwa kita dapat memandang gerak parabola itu sebagai gerak lurus beraturan pada sumbu horizontal atau sumbu X, dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu vertikal atau sumbu Y secara terpisah. Kedua gerak tersebut itu tidak saling memengaruhi, tetapi apabila digabungkan maka akan membentuk gerak parabola, maka akan menghasilkan gerak parabola. Misalnya, sebuah bola dilempar horizontal jatuh dengan percepatan ke bawah yang sama seandainya bola tersebut dijatuhkan juga secara bebas. Lihat gambar di samping, di sini ada bola yang dijatuhkan secara bebas dan juga bola yang dijatuhkan secara horizontal. Ini merupakan hasil foto dua buah bola yang dijatuhkan secara bersamaan. Gerak vertikal ke bawah itu tidak dipengaruhi oleh gerak horizontal. Oleh karena itu, sebuah bola yang dilempar horizontal dan sebuah bola yang dijatuhkan secara bebas pada saat yang sama, maka akan tiba pada lantai dengan waktu yang sama pula.
Ada 3 asumsi yang penting dalam menganalisis gerak parabola, yaitu yang pertama ada percepatan jatuh bebas atau G itu memiliki besar yang tetap, yaitu 9,8 meter per sekon atau 10 meter per sekon kuadrat. Yang kedua, pengaruh hambatan udara atau gesekan udara diabaikan. Yang ketiga, rotasi bumi itu tidak mempengaruhi gerakan. Kemudian di sini misalnya ada peluru atau proyektil itu ditembakkan selalu membentuk lintasan parabola, sehingga gerak parabola sering juga disebut dengan gerak peluru. Adapun analisis kecepatan dan lintasan peluru itu dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Sebelum memasuki ke analisis, maka kalian harus mengingat simbol dan juga keterangan yang ada pada gerak parabola. Itu yang pertama ada theta. Theta sama dengan sudut garis horizontal dengan arah gerak benda. Biasanya theta disebut dengan sudut elevasi. Kemudian ada V0. V0 di sini sama dengan kecepatan awal dengan satuan meter per sekon. Kemudian ada Vx0. Vx0 itu kecepatan awal pada arah mendatar atau pada sumbu X, satuannya meter per sekon. Kemudian ada V0 yaitu kecepatan awal pada arah vertikal atau sumbu G dengan satuan meter per sekon juga. Kemudian ada G, percepatan gravitasi bumi meter per sekon kuadrat. Kemudian ada Vx yaitu kecepatan setiap saat pada sumbu X, misalnya Vxb atau Vxc atau Vxd dan seterusnya. Kemudian ada Vy yaitu kecepatan setiap saat pada sumbu Y, misalnya Vxb kecepatan saat pada titik B. Kemudian ada Y maksimal yaitu sama dengan tinggi maksimum peluru dengan satuannya meter. Kemudian Y maksimal ini di titik C. Kemudian ada R sendiri itu sama dengan 2 kali X max sama dengan jangkauan atau titik terjauh peluru dengan satuan meter. Kemudian kita memasuki submateri yang pertama, yaitu komponen vektor kecepatan awal gerak parabola. Kecepatan awal gerak parabola yaitu berada pada titik A dengan kecepatan awalnya V0. Lalu bagaimana cara menentukan komponen vektor kecepatan awal? Pada titik A, kecepatan peluru bernilai V0 yang membentuk sudut theta terhadap horizontal. Sudut theta dinamakan sudut elevasi. Dengan menguraikan vektor kecepatan V0 terhadap sumbu X yaitu Vx0 dan terhadap sumbu Y yaitu V0, maka diperoleh komponen vektor kecepatan awal pada tiap-tiap sumbu sebagai berikut. Vx0 sama dengan V0 cos theta, kemudian V0 sama dengan V0 sin theta. Adapun vektor kecepatan awal gerak parabola jika dinyatakan dengan vektor satuan, maka V sama dengan V0 cos theta itu V ditambah V0 sin theta gitu V. Kemudian materi yang kedua yaitu komponen vektor kecepatan dan posisi setiap saat. Seperti yang diketahui, gerak peluru itu merupakan gerak dimensi 2. Lintasan peluru itu berbentuk parabola karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Percepatan gravitasi bumi itu memperlambat gerak peluru saat naik dan mempercepatnya saat peluru bergerak turun. Dengan demikian, kecepatan searah komponen sumbu Y itu selalu berubah, namun kecepatan pada sumbu X-nya itu selalu tetap atau konstan, yang mana berlaku gerak lurus beraturan. Adapun kecepatan peluru setiap saat dirumuskan Vxt sama dengan V0 cos theta, kemudian Vt sama dengan V0 sin theta dikurang Gt.
Posisi peluru setiap saat dirumuskan XT sama dengan V0 cos theta dikalikan T, kemudian ada YT sama dengan V0 sin theta dikalikan T dikurang setengah GT kuadrat. Apabila posisi awal peluru itu sebelum dilontarkan berada pada posisi X0 dan juga Y0, maka persamaan posisi peluru setiap saat dirumuskan sebagai berikut. Untuk XT sama dengan X0 ditambah Y0 cos theta dikalikan dengan T. Kemudian untuk YT itu sama dengan Y0 ditambah Y0 dikalikan sin theta dikurang setengah GT kuadrat. Kemudian materi selanjutnya yaitu titik tertinggi. Titik tertinggi sendiri itu berada pada titik C. Lalu, berapakah koordinat titik C tersebut? Jadi, pada titik tersebut, komponen kecepatan pada sumbu Y itu bernilai 0. Hal ini disebabkan jenis gerak searah komponen sumbu Y pada saat naik merupakan gerak lurus berubah beraturan terlambat, di mana kecepatan lurus searah sumbu Y itu semakin naik, semakin berkurang, dan akan bernilai 0 pada saat di titik puncak, yaitu Vy sama dengan 0. Adapun kecepatan dalam arah X itu selalu tetap. Persamaan yang berlaku di titik tertinggi yaitu Vy sama dengan 0, di mana Vy sendiri yaitu V0 sin theta dikurang GT maksimal sama dengan 0. Dengan demikian, waktu untuk mencapai titik tertinggi yaitu V maksimal sama dengan V0 sin theta per G. Kemudian kita substitusikan nilai V maksimal yang didapatkan tadi pada posisi benda setiap saat di atas. Ingat kembali, identitas trigonometri itu bahwa 2 sin theta cos theta sama dengan sin 2 theta. Dengan demikian diperoleh persamaan tinggi maksimumnya dan jarak tempuh peluru pada sumbu X sebagai berikut. X maksimumnya, yang ini X maksimum sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per 2G. Kemudian untuk tinggi maksimum atau Imax-nya, Imax sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Materi selanjutnya yaitu materi yang keempat, titik terjauh atau jangkauan terjauh, simbolnya R. Titik terjauh atau jangkauan terjauh itu berada pada titik E. Nah, apakah waktu untuk mencapai titik tertinggi C itu sama dengan waktu turun hingga mencapai titik C? Apakah waktu yang mencapai titik tertinggi ini sama dengan waktu mencapai titik turun hingga titik E? Berdasarkan persamaan pada titik tertinggi, waktu untuk mencapai titik tertinggi yaitu V0 dikali sin theta per G. Dengan demikian, waktu untuk mencapai titik terjauh adalah 2 kali persamaan yang berlaku pada titik. Adalah 2 kalinya. Jadi, waktu untuk mencapai titik terjauh itu 2 kali waktu titik tertinggi. Sehingga persamaannya TR sama dengan 2 dikali Imax sama dengan 2V0 dikali sin theta dibagi dengan G. Sehingga titik terjauh atau jangkauan peluru dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan 2 dikali X max sama dengan V0 kuadrat sin theta dibagi dengan G. Kemudian ada contoh soal, yaitu sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 60 meter per sekon dan dengan sudut elevasi 30 derajat. Maka, tentukanlah ketinggian dan jarak maksimum yang dicapai oleh peluru tersebut dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Untuk menjawab soal tersebut, maka yang pertama kali yaitu kita identifikasi besaran-besaran yang diketahui, yaitu yang pertama ada
kecepatan awalnya yaitu V0 sama dengan 60 meter per sekon. Kemudian ada sudut elevasinya yaitu θ sama dengan 30 derajat. Dan juga nilai percepatan gravitasinya yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Adapun yang ditanyakan yaitu ada tinggi maksimum dan juga jarak maksimum. Cara menjawabnya yaitu yang pertama kita mencari tinggi maksimum atau Imax menggunakan persamaan Imax sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat θ per 2G. Kemudian kita masukkan nilai V0 yang diketahui yaitu 60. Kemudian θ-nya yaitu 30 derajat, G-nya 10, sehingga didapatkan 60 pangkat 2 yaitu 3600, sin kuadrat 30 derajat yaitu sin 30 derajat 0,5, dikuadratkan jadi 0,25, 2 dikali 10 sama dengan 20, kemudian 3600 dikalikan 0,25 hasilnya itu 900, dibagi dengan 20 maka hasilnya 45 meter. Selanjutnya yang kedua yaitu mencari jarak maksimum atau Xmax dengan menggunakan persamaan Xmax sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2θ per 2G. Kita masukkan nilai yang diketahui yaitu V0-nya 60, θ-nya yaitu 30 derajat dan G-nya 10, sehingga didapatkan 60 pangkat 2 yaitu 3600 dikalikan dengan sin 2 dikali 30 derajat 60 derajat, 2 dikalikan 10 sama dengan 20. Kemudian kita cari nilai sin 60 derajat yaitu setengah akar 3. 3600 dikalikan dengan setengah akar 3 yaitu 1800 akar 3. 1800 akar 3 dibagi dengan 20 yaitu 90 akar 3 dengan satuannya meter. Jadi, ketinggian dan jarak maksimum yang dicapai oleh peluru tersebut berturut-turut adalah 45 meter dan juga 90 akar 3 meter. Kemudian ada soal latihan yaitu seorang pemain sepak bola menendang bola dengan lintasan seperti gambar di samping. Gambarnya dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Lalu hitung berapakah tinggi maksimum dan jangkauan terjauh yang dicapai bola tersebut. Adapun kesimpulan materi pada hari ini yaitu yang pertama ada komponen vektor kecepatan awal pada graf parabola persamaannya Vx0 sama dengan V0 cos θ, kemudian V0-nya sama dengan V0 sin θ. Kemudian yang kedua ada komponen kecepatan setiap saat yaitu Vxt sama dengan V0 cos θ, Vt sama dengan V0 sin θ dikurang Gt. Kemudian yang ketiga ada posisi setiap saat dengan posisi awal x0, y0. Rumusnya yaitu xt sama dengan x0 ditambah v0 dikali cos θ dikali dengan t. Kemudian untuk sumbunya atau yt-nya itu sama dengan y0 ditambah v0 dikalikan sin θ dikalikan dengan t dikurang setengah gt kuadrat. Adapun untuk titik tertinggi diperoleh koordinat x max sama dengan v0 kuadrat sin 2 x max sama dengan v0 kuadrat sin 2 θ dibagi dengan 2g. Kemudian untuk y max-nya sama dengan v0 kuadrat dikali sin kuadrat θ per 2g. Yang terakhir yaitu titik terjauh r sama dengan 2x max sama dengan v0 kuadrat sin θ per g. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan mengerti materinya dengan baik. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.